Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih untuk rekan Tias dan Sobat Guntur FM. Masih barengan sama Tami Krisna ya. Kita masih di Oke Dok Sobat Guntur edisi hari ini, hari Minggu di tanggal 29 November 2020. Untuk yang tadi belum bergabung di session 1 Sobat Guntur, sekali lagi Tami informasikan kalau kita hari ini sedang membahas mengenai melawan stigma COVID-19 Sobat Guntur. Satu narasumber yang sudah kami hadirkan adalah Dr. Asman Pasha yang sedari tadi nih udah ngebahas tentang stigma-stigma yang ada di masyarakat mengenai COVID-19. Sobat Guntur bisa bergabung di 23455 jika memiliki pertanyaan maupun ingin menyampaikan aspirasi ya barengan sama kita di sini. Kita tunggu sampai nanti kelar di jam 9 on time. Well, Sobat Guntur, sambil menunggu, mari kita ngobrol lagi barengan sama Dr. Asman mengenai melawan stigma COVID-19 ya dok ya. Kalau tadi kita sudah berbicara banyak mengenai nakes yang dijauhi, kemudian juga jenazah yang rasanya dikucilkan gitu ya, bahkan ditolak di beberapa daerah dok. Nah, ada lagi stigma yang mengatakan ketika pasien COVID-19 sudah dinyatakan sembuh nih dok secara medis lah ya, sudah dikatakan sembuh, kemudian mereka kembali ke masyarakat, ini juga bisa dikatakan akan menulari lagi gitu. Padahal menurut informasi yang kami baca, entah ini benar atau tidak, silakan diklarifikasi nanti. Ketika mereka sudah sembuh gitu kan, maka mereka secara body akan mengalami kekebalan tubuh gitu ya. Gimana dok sebenarnya dok? Oke, jadi ini pertanyaan bagus ya Mbak ya. Sebenarnya ketika mereka itu sudah pernah terkena COVID dan dia dinyatakan positif dengan PCR, lalu dia sudah mengikuti protokol isolasi, entah itu 10 hari atau 14 hari, atau dia dilakukan perawatan dan setelah itu dinyatakan sembuh dan tidak infeksius lagi sehingga bisa rawat jalan di rumah, maka sebenarnya orang tersebut sudah diyakini tidak lagi memiliki virus aktif di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita bahas tentang virus aktif, ini adalah virus yang bisa menulari. Kalau kita bahas yang lain, apakah virus tidak aktifnya ada? Mungkin bisa ada, karena tubuh kita memerlukan waktu untuk menghancurkan virus tersebut. Tapi ketika orang tersebut sudah mengikuti protokol isolasi, entah itu isolasinya 10 hari atau 14 hari sesuai dengan kondisi, orang tersebut diyakini sudah tidak lagi menularkan. Malah, yang justru harus kita takutkan adalah orang yang di luaran itu bisa menulari kembali orang yang pasca sembuh ini. Malah kebalikannya ya, memang kebalikannya. Memang betul, mereka memiliki kekebalan. Yeah. Tapi kekebalan ini sejauh ini belum bisa diukur. Berapa tingkatan kekebalan yang bisa bikin orang tersebut tidak lagi akan terkena, berapa tingkat kekebalan yang didapatkan rata-rata sehingga dia itu harus tenang selama sekian bulan, segala macam. Itu selama ini masih belum ada penelitiannya. Karena kembali lagi, ini penyakit baru. Baru awal tahun 2020 penyakit ini ada, akhir 2019 di China ya. Jadi sebenarnya kalau kita katakan orang tersebut yang sudah pernah kena itu akan menulari, itu sangat amat salah. Justru dia bisa tertular kembali. Karena ketika dia sudah mengikuti isolasi, itu dia sudah tidak memiliki lagi virus aktif. Walaupun jika di swab dia itu nanti ada potensi beberapa orang itu positif, tapi kalau dia sudah mengikuti isolasi, maka virus itu sudah tidak aktif. Kenapa bisa diyakini virus itu tidak aktif? Yang pertama secara teoritis, virus itu tidak akan bisa bertahan lama dalam tubuh seseorang, terutama dalam tipe virus ini. Ada virus-virus lain ya, tapi virus ini itu adalah virus yang tidak akan bisa bertahan lama. Karena tubuh kita itu didesain sama Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah luar biasa. Ketika dia memiliki virus dalam tubuh kita, dia langsung otomatis membentuk kekebalan. Kekebalan itu nanti akan menghancurkan virus itu secara perlahan. Dan hancurnya virus itu akan membuat virus itu mati. Bangkainya masih ada. Jadi kalau kita bahas agak kasar itu bangkai-bangkai virusnya itu masih ada. Tapi dia sudah tidak aktif. Dan itu memerlukan waktu. Berapa lama waktunya? Penelitian dari WHO dan CDC mengatakan 10 hari. 9 sampai 10 hari. Kita ambil lagi yang terjauh 10 hari. Tapi pada beberapa media itu bisa sampai 13 hari. Makanya ada yang 10 hari, ada yang 14 hari, terutama 14 hari ini ketika mereka itu bergejala.
Ketika dia tidak ada gejalanya, diyakini virusnya itu jumlahnya sedikit, 10 hari saja. Yang menentukan siapa? Nanti yang menentukan adalah nakesnya, dokternya, tim kesehatannya. Kapan Anda 10 hari, kapan Anda 14 hari. Terus kalau kita nggak mau periksa, gimana dok? Saya mau swab sendiri aja, terus habis itu saya nggak mau nyebarin orang, saya mau isolasi sendiri. Ya kalau andai kata memang nggak ketahuan, ya silahkan Anda isolasi 14 hari paling lama. Jangan bikin 10 hari, karena semakin lama itu akan semakin meningkatkan resiko virus inaktifnya itu lebih banyak kan. Jadi sebenarnya bikin aja 14 hari. Walaupun di zaman sekarang semua swab itu pasti dilaporkan ke pemerintah. Jadi itu bagus. Kenapa kita bagus? Karena kita mengetahui tinggi rendahnya satu kasus yang di satu daerah ini dari data. Jadi kalau kita di swab, data itu tidak diberikan, itu sangat amat merugikan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana perkembangan dari kasus di satu wilayah itu. Entah di wilayah Singaraja, wilayah Buleleng, kecamatan tertentu, provinsi tertentu, negara tertentu. Jadi kalau kita mau kembali lagi berjaya di negara kita sendiri, ya datanya harus akurat dan harus jelas. Kalau ternyata datanya itu akurat, jelas, semua yang diswab itu ketahuan, kasusnya memang sudah turun, pasti hal-hal lain dampak ikutannya selain kesehatan, tadi yang kita bahas sosialnya, ekonominya, pasti akan kembali lagi seperti semula. Karena masyarakat di dunia dan di seluruh Indonesia sudah tahu, oh ternyata kasusnya sudah bisa kita tangani dan ternyata prokes ini berjalan. Efektif. Ketika efektif, maka kita jalan-jalan boleh. Boleh, tapi prokesnya jalan. Betul. Jaga jarak, pakai masker, jangan kumpul-kumpul, cuci tangan yang rajin. Kalau bisa ketemu fasilitas pelayanan dengan fasilitas cuci tangan. Kalau nggak bisa, oke pakai hand sanitizer. Itu sih sebenarnya. Oke, ternyata Sobat Guntur FM, stigma-stigma masyarakat itu banyak yang keliru ya. Justru stigma negatif ini Tadi yang kita bahas, Mbak, stigma melahirkan hoax. Betul banget. Hoax yang beredar di sana itu lagi-lagi gara-gara ketidaktahuan masyarakat ya. Dok ya. Padahal nih Sobat Guntur sudah banyak sekali sumber-sumber dari media, kemudian dari bacaan-bacaan artikel yang banyak mengatakan tentang fakta-fakta dari COVID-19. Tapi jika kalian malas membaca gitu kan, mager lebih senang ngedengerin gosipan-gosipan yang belum tentu kebenarannya, Sobat Guntur, inilah yang akan menjadikan virus ini rasanya semakin kuat ya. Karena kita seperti berperang ya dok ya dengan virus ini. Dan sampai saat ini kita masih belum bisa dikatakan menang, Sobat Guntur, dengan virus ini. Jadi jika Sobat Guntur yang ada di rumah sampai saat ini masih di kepalanya tuh masih banyak sekali stigma-stigma negatif, mari kita hilangkan dengan lebih banyak lagi mendengarkan media yang memang akurat, kemudian juga bacaan-bacaan yang akurat ya Sobat Guntur. Jangan sampai keliru dan akhirnya menggiring stigma yang lebih negatif lagi. Betul. Ya dok ya. Betul. Satu lagi dok, stigma yang kemarin-kemarin beredar di masyarakat adalah mengenai para pekerja yang berasal dari luar negeri ya kan. Banyak sekali selain nakes, tentunya pekerja-pekerja luar negeri yang datang ke Indonesia, mereka juga sama. Kalau dulu dikatakan sebagai pahlawan devisa gitu ya, mereka paling banyak memberikan andil kepada negara, sekarang mereka malah dijauhi. Begitu juga dengan keluarganya. Ini sebenarnya gimana sih dok? Maksudnya pastinya ketika mereka sudah diperbolehkan untuk keluar rumah, diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dengan new normal, mereka sudah dinyatakan ini ya dok, sehat ya dok, tapi di masyarakat masih ini dok, kadang-kadang enggak, mereka mungkin sudah disuruh tapi masih bandel dan lain-lain. Sebenarnya seperti apa dok? Oke, jadi ini sebenarnya tentang teman-teman PMI ya, pekerja migran Indonesia ini terkait dengan kasus di awal-awal ya Mbak ya. Jadi kalau kita mau tarik ke belakang lagi, PMI itu terkait dengan kasus-kasus awal COVID ketika pengetahuan kita masih minim, pengetahuan kita tentang protokol kesehatan juga masih kurang. Bahkan saya sebagai nakes sendiri masih tidak pernah tahu apa yang benar tentang hal tersebut ini di awal-awal ya. Jadi kita masih susah untuk menentukan ini sebenarnya gimana sih, kok aturannya berubah-berubah, penelitiannya nggak jelas gitu, rekomendasinya masih membingungkan. Jadi akhirnya itu berdampak kepada teman-teman yang PMI ini waktu itu sebenarnya. Karena ketika mereka baru datang dari sana, waktu itu kita nggak pernah tahu kan bagaimana cara ngetesnya, bagaimana cara menentukan mereka itu sehat apa tidak sehat, berapa lama mereka harus dikarantina dan isolasi, itu waktu itu belum ada. Itu baru ada mungkin di pertengahan tahun ya. Jadi ketika hal itu terjadi, maka kembali lagi, ketidaktahuan tadi tentang hal-hal ini itu menyebabkan kita sebenarnya saat itu masih sulit untuk menentukan orang ini aman apa tidak. Kalau kita katakan dulu, ada kan kasusnya itu rame minum paracetamol ketika dia itu datang di bandara kan, sehingga dia tidak demam, padahal sebenarnya dia itu demam. Itu beritanya, entah itu benar apa salah saya nggak tahu. Terus
infonya ada akhirnya orang-orang ketika kasus itu terjadi, maka virusnya itu potensinya bisa masuk, maka orang tersebut nanti nggak jelas bisa sembuh apa tidak, atau dia menular apa tidak, maka dia potensi menularkan. Akhirnya masyarakat takut dia datang, akhirnya nggak dikasih datang. Ketika nggak dikasih datang, itu keluarganya dari orang ini tuh pintar juga. Mungkin nggak sih kalau andai kata hal itu terjadi, bahwa ada keluarga yang justru malah menyelundupkan anggota keluarga yang dari luar negeri ke Indonesia. Itu menyebabkan itu. Makanya saya bilang sekali lagi, ketidaktahuan itu menyebabkan terjadinya stigma. Yang kita katakan bahwa di awal-awal itu kita banyak nggak tahunya. Ketika kita nggak tahu, kita sulit untuk menerima sesuatu yang baru untuk diserahkan kepada ahlinya. Sehingga kita meyakini itu milik kita sendiri, kita merasa itu aman, sehingga kita menolak ahlinya untuk berkontribusi membantu kita, sehingga justru itu berbahaya, karena ketika dia tidak dikarantina, tidak mengikuti protokolnya, lalu dilepaskan kembali kepada masyarakat, tanpa mengikuti protokol itu, maka penyebarannya justru akan tinggi. Betul. Itu yang terjadi, saya yakini itu yang terjadi di awal-awal kapan hari. Makanya saya katakan waktu itu, karena di tempat saya itu adalah tempat screening, ribuan orang waktu itu datang, hampir sekitar 2.000-an saya tahu jumlahnya, yang waktu itu datang. Ketika mereka melaporkan diri, ketika mereka datang melakukan screening, hasil pemeriksaan tes dan lain sebagainya, saya melihat itu adalah niat baik mereka, dan itu harus kita hormati. Betul. Itu harus kita hormati. Jadi jangan lalu kita katakan, oh mereka tetap nggak boleh, saya nggak yakin ini, nggak ada tesnya. Di waktu itu memang nggak ada tesnya, mau cari dimanapun nggak ada, mau di mana kita tesnya. Betul. Makanya kita justru harus membantu mereka. Kalau emang dikarantina, ya karantina lah. Kalau emang mereka dikarantina, tetangga-tetangganya bantu dong, awasin. Rumah kanan kirinya harus bantu ketika dia keluar rumah atau tidak di rumah. Maka harus diingatkan dengan cara yang baik ya. Ayo karantina dulu, waktunya masih belum selesai. Oh berapa lama? Waktu itu katanya 2 minggu ya kalau saya ya. Awal-awal tuh ya, 2 minggu. Ya udah bantu dia. Terus saya nggak boleh kemana-mana, saya di rumah sendirian. Orang tua saya tua semua, gimana caranya? Ya udah, tetangga, masyarakat sekitar itu harusnya harus kembali ke Pancasila zaman dulu. Jadi tenggang rasa, saling membantu, gotong royong. Kalau emang nggak bisa dia makan, ya harusnya ngasih. Ya besok tetangga si A ngasih makan, tetangga si B ngasih makan. Itu Indonesia. Dan itu yang saya rasa tidak dilakukan saat itu. Ya, saat itu ya, Dok. Dan itu menyebabkan rentetan banyak hal. Selanjutnya. Makanya saya katakan kembali lagi, kita tidak boleh stigma, siapapun itu stigmanya. Teman-teman PMI yang waktu itu datang ke Indonesia, bahkan sekarang sudah banyak yang balik kerja lagi. Betul. Di saat orang-orang di sini kehilangan pekerjaan, mereka justru kembali bekerja. Dan kita nggak boleh mengatakan orang-orang tersebut, oh ini si A menularkan, ini kamu pelakunya, apa segala macam. Nggak boleh. Karena sebenarnya kita juga nggak pernah tahu siapa. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita nantinya. Yang paling baik ya, kita harus saling membantu, saling support satu sama yang lain ya, supaya pada akhirnya nanti kita bisa sama-sama membasmi dan menghilangkan penyebaran daripada virus ini. Kalau virusnya pasti akan ada terus, tapi penyebarannya itu yang harus kita bisa putus segera. Kita buat supaya dia tidak bisa kemana-mana. Kita buat supaya kita kembali berjaya. Betul. Sekali lagi kita seperti sedang berperang ya, Dok ya. Musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya tidak terlihat gitu kan. Jadi kita mau berperang melawan siapa tidak tahu ya. Tapi yang jelas Sobat Guntur, kalau kamu sudah mentaati protokol kesehatan, maka niscaya kita pasti bakal berjaya ya, Dok ya, melawan virus ini. Oke, kalau tadi stigma-stigma yang kami sebutkan adalah stigma-stigma yang mungkin terjadinya di awal-awal ya, Dok ya. Kalau di waktu kini nih, Dok, di dekat-dekat ini, ada nggak sih, Dok, stigma yang masih melekat gitu, yang masih sampai saat ini sedang hangat-hangatnya dan harus kita lawan? Jadi ketika saya lihat, jadi perkembangannya ini saya rasa cukup, jadi mengenai pemahaman terhadap virus ini pada masyarakat, saya cukup berbahagia karena di kalangan mereka yang berpendidikan atau mereka yang mau menerima dan open-minded, itu tidak sulit bagi saya untuk memberikan penjelasan bahwa Bapak, Ibu, ini kecurigaannya adalah COVID-19. Sementara isolasi dulu ya, mereka langsung menerima di beberapa kalangan. Di beberapa kalangan yang lain yang memang mungkin percaya dengan teori-teori yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mungkin mereka percaya hanya pada apa yang mereka yakini saja. Itu masih sulit memang. Tapi saya sudah mulai banyak menemukan mereka yang sudah mulai open-minded dan terbuka bahwa, oh saya curiga ini ya udah saya harus mengikuti protokolnya. Saya dirawat di mana? Saya dirawat di sini. Oh ya udah harus swab ya? Oke, saya swab gitu.
Dan itu memang saya temui di kalangan-kalangan yang mereka memang open-minded dan memang mereka memiliki pendidikan yang cukup baik. Ada yang tidak memiliki pendidikan cukup baik, dia mungkin pendidikan terbatas, tapi dia itu patuh gitu. Dia paham, karena dia mengatakan, saya kenapa kok mau gitu. Loh, ini tuh ajaran agama saya katanya. Kalau ada wabah, ya saya harus bisa membuat supaya orang lain tuh nggak kena. Karena kalau orang lain kena, itu nanti saya dosa. Karena saya sudah tahu saya potensi nularin. Harusnya saya bikin supaya saya pastikan diri saya aman, saya nggak masalah, baru saya kembali kepada masyarakat sehingga saya itu nggak ini. Itu hal sederhana. Jadi pendekatan agama itu juga penting sekali. Makanya tokoh sosial, tokoh agama itu menghindari terjadinya stigma itu kan nomor satu sebenarnya selain pengetahuan, kembali ke ajaran agama ya. Jadi kita harus akui itu memang benar gitu. Karena kalau agamanya udah dipegang dengan baik juga, saya yakin pola-pola pikir negatif ini pasti akan bisa dihindari, pasti bisa akan diminimalisir. Sesuai dengan sila Pancasila yang pertama ya dok? Ya, ketuhanan Tuhan yang Maha Esa. Betul. Jadi kalau misalnya sudah memegang erat ini, rasa-rasanya yang lainnya sudah lewat ya dok ya? Betul. Oke, jadi stigma yang sampai saat ini di masyarakat pun semakin kesini, orang-orang semakin open-minded ya dok ya, semakin mengerti gitu kan. Apalagi sekali lagi kami tegaskan Sobat Guntur, kita rasanya memang harus berdamai dengan keadaan ya. Dengan keadaan ya Sobat Guntur, tapi bukan dengan virusnya. Kita masih tetap harus melawan virus ini sampai nanti rasa-rasanya sudah dikeluarkan himbauan dari WHO dan pihak-pihak yang berwenang bahwa kita sudah memiliki hal yang rasanya bisa melindungi secara maksimal gitu ya dok ya. Oke, dampak-dampak stigma yang paling keras ada di masyarakat ini apa aja sih dok sebenarnya dok? Pengusiran, terus penolakan. Ada satu masyarakat yang orang tuanya itu kena, itu dia sampai nyinyirin bahkan berbulan-bulan setelah si keluarga itu sembuh. Itu ada. Itu yang saya rasa keras ya. Terus karena itu efeknya itu dalam gitu, lama sampai berbulan-bulan nggak bisa kerja, warungnya sepi, apa segala macam, itu berbahaya sekali. Kalau pada nakes yang saya rasakan ya mungkin hanya stigma-stigma omongan, hoax di media sosial itu luar biasa. Makanya kalau nggak punya media sosial ya syukur nggak bisa baca ya. Tapi paling nggak kita bisa searching hal-hal yang lain. Cuma kalau di media sosial itu hoaxnya luar biasa. Jadi saya sendiri memilih untuk tidak mengomentari dan cukup tahu saja. Cukup tahu. Udah, nggak komen, mau terserah deh. Pokoknya kamu bilang saya apa, ya udah. Yang penting saya tetap melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya promosikan 3M yang mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Ya udah saya lanjutkan. Kalau ternyata ditambah 4M dengan menghindari kumpul-kumpul juga, maka itu saya lakukan. Dan itu saya lakukan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Tugas saya juga. Jadi saya tidak ada wewenang untuk mengomentari apapun komentarmu tentang hal yang benar dan tidak benar, karena kita semua manusia. Kita punya kesalahan dan kita tidak tahu bahwa kita kapan melakukan kesalahan itu, dan kesalahan itu benar kita lakukan apa tidak juga kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang masyarakat pikirkan. Jadi memang akan lebih baik ya kita fokus aja. Jadi saya ya fokus aja. Jadi lebih baik kita fokus pada hal-hal yang baik dan benar. Hindari pola-pola pikir negatif, hindari membaca hal-hal yang belum tentu benar. Banyak mencari literasi-literasi baru baca gitu. Kalau orang muslim bilang tabayun katanya, cari konfirmasi, klarifikasi. Nah, bahasa Indonesianya itu, konfirmasi dan klarifikasi. Jadi kalau kita baca sesuatu di WA nih, grup WA biasanya. Oh, si A gini, ini COVID bisa sembuh dengan minum ini, apa segala macam. Baca lagi, apalagi sesuatu hal yang masuk ke tubuh kita itu harus hati-hati. Lebih baik tanya pada ahlinya, baca yang banyak, ini benar apa tidak, dan lain sebagainya. Olahraga yang cukup. Yang penting di masa pandemi ini kita harus bergerak. Jadi jangan hanya diam saja di rumah, tidur-tiduran. Jadi kalau dulu lebaran bikin lebaran, kalau sekarang pandemi bikin lebaran juga jadi akhirnya ya. Jadi hanya hati-hati sekali. Jadi jangan sampai kita mengikuti itu, karena tubuh yang kurang bergerak itu kekebalannya rendah, potensi kalau kena nanti sakitnya parah. Makanya kalau bisa ya kita tingkatkan kesadaran kita untuk lebih banyak bergerak lagi. Mengenai stigma itu sendiri, ya kalau saya ingin sih kepada masyarakat ya kita bersama-sama untuk menghindari stigma itu. Jangan sampai kita menjadi pelaku-pelaku baru untuk menyebarkan stigma. Entah itu pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada orang lain, pada tetangga kita. Karena kita nggak pernah tahu kita ke depannya seperti apa. Akan lebih baik kalau kita saling membantu, kita saling support,
kita dukung mereka yang terkena untuk bisa tidak lagi menularkan kepada orang lain di sekitarnya, kepada masyarakat di sekitarnya. Caranya apa? Bantu mereka, dukung mereka, ingatkan mereka. Jangan sampai membuat mereka malah menjadi malu untuk mengakui ya bahwa mereka adalah salah satu orang yang memang terkena COVID-19 dan akhirnya ini menjadi gunung es yang terus melebar ya dok ya. Satu orang terkena, yang lainnya belum tentu tidak terkena. Bisa jadi kamu yang nyinyirin ya, kamu yang mengucilkan juga bisa jadi terkena. Cuman ya nggak kelihatan karena memang tidak dites gitu ya. Oke, Sobat Guntur FM 23455 masih kami buka. Kita masih punya waktu 5 menit lagi untuk ngobrol di sini barengan Dr. Asman Pasha ya mengenai melawan stigma COVID-19. Rasanya sudah lengkap sekali ya dok ya stigma-stigma tentang COVID-19. Harapannya pasti semoga virus ini segera berakhir ya dok ya, meskipun kayaknya susah ya dok ya. Kalau kita katakan virus itu makhluk yang memang akan selalu ada Mbak ya. Hanya saja memang potensi mereka untuk bisa menginfeksi kita dengan gejala yang berat itu kita harus minimalisir. Caranya ya kita harus tingkatkan kekebalan tubuh kita tingkatkan kondisi fisik kita. Jadi kalau kita terkena nanti, harapannya ya kita tidak terkena yang gejala berat. Satu. Yang kedua, harapannya nanti ketika kita terkena, ya kita segera bisa mengetahui itu, memeriksakan diri untuk diri kita sendiri, jadi tidak menularkan pada orang lain. Simpel itu aja. Tapi yang paling penting sebenarnya ya jangan sampai terkena. Caranya apa? Ikutilah protokol kesehatan. 3M, 4M, pokoknya ikuti itu semua. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan kumpul-kumpul. Dan selama belum ada perlindungan optimal, maksimal yang dijamin oleh seluruh dunia, maka protokol kesehatan ini adalah perlindungan utama kita. Dan itu wajib untuk diikuti demi kepentingan orang lain, demi kepentingan diri kita sendiri, dan demi kepentingan semuanya. Yes, stigma satu lagi dok ya yang sempat sangat menjadi booming adalah sebenarnya COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi gitu ya dok ya. Banyak sekali orang yang mungkin ini kita ada di tengah-tengah gitu ya, ini benar atau enggak sih sebenarnya. Apalagi sekarang semenjak ditemukannya vaksin gitu kan, semakin membuat orang-orang tuh kan bener vaksin ini sebenarnya untuk orang-orang yang bisnis nih gitu ya dok ya. Ini sebenarnya gimana dok stigma satu ini? Secara ilmiah virus itu ada. Secara ilmiah virus itu bisa menginfeksi. Secara ilmiah COVID-19 itu sudah dibuktikan memang betul-betul ada. Urusan apakah vaksin itu virus itu dibuat, virus itu alami, sampai saat ini belum bisa ada yang mengetahui itu benar apa tidak. Siapa penyebar pertama dari negara mana, kita juga nggak pernah tahu karena banyak penelitian yang mengatakan China, tipikal virus ini bukan tipikal virus China dan lain sebagainya. Bukan tipikal virus Prancis dan entah tipikal virus siapa. Jadi kita nggak pernah tahu. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ketika penyakit itu ada, maka kesembuhannya adalah dengan menciptakan kekebalan. Kekebalan bisa diciptakan dengan banyak hal. Ada kekebalan alami, ada kekebalan buatan. Kekebalan buatan ini adalah vaksinnya. Ketika kita katakan vaksin, proses untuk yang pentingnya itu adalah 3 sebenarnya. Yang pertama adalah proses bagaimana penelitian itu dilakukan, efektivitas yang bisa didapatkan dari vaksin tersebut, dan dampak efek sampingnya. Kalau ini dibuka dengan baik, ini dibuka dengan betul oleh masyarakat, ini dilihat dengan baik oleh masyarakat, maka saya yakini, dan itu tidak ada unsur-unsur lain maka saya yakini bahwa vaksin itu bukan merupakan suatu ladang dari suatu bisnis ya. Urusan bisnis apa segala lain itu bukan bagian saya. Tapi perlindungan optimal dan maksimalnya lah yang harus kita cari. Betul. Apakah nanti kalau yang berbahaya justru ketika kita diberikan suatu perlindungan yang katanya bagus, entah itu dengan vaksin atau apapun, tapi data yang diberikan itu data yang tidak tepat, data yang tidak akurat, penelitiannya belum selesai, atau justru kita dijadikan bahan untuk percobaannya. Itu saya rasa memang harus kita tentang bersama. Tapi ketika itu sudah memiliki nilai perlindungan yang bagus, sudah dibuktikan, sudah direkomendasikan oleh ahlinya, maka saya rasa itu tidak lagi menjadi masalah dan harusnya itu menjadi satu kewajiban bagi kita untuk diberikan dan mau untuk diberikan untuk meningkatkan kekebalan dan mengurangi dampak dari penyakit ini. Kalau apakah penyakitnya itu benar apa tidak, saya nggak mungkin meminta orang-orang yang tersebut untuk berkunjung dan mainan ke ruang isolasi sana, tidak mungkin. Tujuan saya adalah menghindari orang sakit. Jadi nggak mungkin saya minta orang itu supaya berpotensi sakit. Tapi kita harus sama-sama yakini bahwa
Nggak perlu kena keluarga kita sendiri kok untuk kita percaya. Nggak perlu diri kita sendiri kok yang kena untuk kita percaya. Pastikan bahwa kita memahami hal itu, pastikan bahwa kita ikut bertanggung jawab untuk menghindari penyebaran itu, sehingga hal-hal yang kita ragukan itu bisa kita hilangkan dari pikiran kita. Sudah banyak korbannya, teman-teman saya sendiri banyak, teman-teman nakes juga banyak, perawat, bidan, dokter spesialis, dokter gigi, radiografer, semua sudah banyak yang berkorban. Masyarakat jangan ditanya. Pemerintah, wali kota, bupati, apapun itu, semua sudah kena. Yang ilmu agamanya tinggi, ilmu agamanya rendah. Yang sakti mandraguna, yang tidak sakti. Yang badannya besar karena dia rajin olahraga, besar segala macam, usia muda, usia tua. Virus ini tidak memandang hal semua itu. Virus ini hanya bertugas untuk menginfeksi, dan kembalilah kita sendiri yang akan menentukan. Harapan saya kembali, jangan sampai kita terkena, patuhi protokol kesehatan, ikuti 4M dengan baik, dan hindari menstigmatisasi kelompok, kalangan, orang, dan lain sebagainya. Kita dukung, kita support mereka, kita bantu mereka. Kita harus kembali lagi menjadi masyarakat yang baik, tenggang rasa, patuh kepada hal-hal yang baik, dan itu bagus untuk kita lakukan. Dan kita harus kembali berjaya lagi. Betul. Wah, Sobat Guntur FM. Alasannya itu langsung menjadi closing statement dari Dr. Asman Pasha ya. Karena tanpa terasa Sobat Guntur 1 jam sudah kita berbincang di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Edisi hari ini Sobat Guntur kita sedang ngobrol masalah melawan stigma COVID-19. Sekali lagi terima kasih untuk Sobat Guntur yang sudah mendengarkan kami ya dari tadi jam 8 sampai kelar di jam 9 ini. Sekali lagi Sobat Guntur, virusnya tidak mengenal siapa saja. Jauhi virusnya, bukan orangnya Sobat Guntur. Saya Tami Krisna, pamit undur diri. Langsung saja saya alihkan ke rekan Tia. Silakan.